Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hoironisa Alifia dengan NIM D1C023082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fortifikasi dan suplementasi pangan di negara Inggris. Inggris menghadapi defisiensi mikronutrien yang tinggi, terutama vitamin D dan folat yang berdampak pada kesehatan populasi. Survei nasional menunjukkan kadar vitamin D rendah pada berbagai kelompok umur, sedangkan defisiensi folat meningkatkan risiko neural tube defect atau NPD pada bayi. Sejak rekomendasi SACN 2016, pemerintah Inggris memperkuat kebijakan melalui kombinasi fortifikasi pangan dan suplementasi untuk meningkatkan asupan mikronutrien masyarakat. Fortifikasi tepung telah diwajibkan sejak tahun 1998, yaitu zat besi, tiamin, niacin, dan kalsium. Dan pada tahun 2021, Inggris menambahkan folic acid mandatori pada tepung non-wholemeal. Vitamin D difortifikasi secara sukarela dan disertai anjuran suplementasi nasional oleh NHS. Tujuan dari tugas ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan bagaimana Inggris menerapkan fortifikasi dan suplementasi pangan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar membantu meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi masyarakat Inggris. Fortifikasi dan suplementasi di Inggris itu terbagi menjadi dua, yaitu fortifikasi wajib dan fortifikasi sukarela. Fortifikasi wajib itu diatur melalui regulasi pemerintah. Seluruh produsen wajib mematuhi. Diterapkan sejak pertengahan abad ke-20 pada tepung putih. Nutrisi wajib ditambahkan yaitu zat besi, tiamin atau B1, niacin B3, dan kalsium karbonat yang bertujuan untuk mencegah kekurangan gizi populasi dan telah terbukti efektif. Kemudian, fortifikasi sukarela dilakukan atas inisiatif produsen, tidak diwajibkan oleh pemerintah, harus mengikuti batas keamanan dan aturan pelabelan. Banyak diterapkan pada produk seperti margarin, susu nabati, sereal sarapan, serta minuman fortifikasi, dan berperan memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi fortifikasi dan suplementasi di Inggris. Yang pertama ada faktor geografis. Inggris memiliki paparan sinar matahari rendah, sehingga sintesis vitamin D tidak optimal dan menyebabkan tingginya prevalensi defisiensi vitamin D di berbagai kelompok umur. Kemudian faktor yang kedua yaitu pola makan penduduk. Konsumsi buah, sayur, dan pangan kaya mikronutrien masih di bawah rekomendasi. Konsumsi makanan olahan relatif tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu ada kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak-anak, dan remaja putri yang memiliki kebutuhan mikronutrien lebih tinggi. NHS merekomendasikan suplementasi folic acid dan zat besi yang bertujuan untuk menurunkan risiko anemia dan neural tube defects atau NTD. Kemudian ada regulasi dan kebijakan Inggris. Pertama ada Bread and Flour Regulation yang sudah ada sejak abad ke-20 sebagai respon kekurangan gizi pada masa Perang Dunia Kedua dan wajib difortifikasi tepung dengan zat besi, niacin, tiamin, dan kalsium karbonat. Pembaharuan pada tahun 1998 mempertahankan kewajiban fortifikasi sesuai standar nasional. Kemudian direvisi pada tahun 2013 menyesuaikan regulasi dengan perkembangan industri dan keamanan pangan. Kemudian yang kedua yaitu ada fortifikasi asam folat pada tahun 2021, di mana pemerintah menetapkan fortifikasi folic acid pada tepung terigu non-wholemeal yang bertujuan menurunkan risiko neural tube defect. Kemudian yang ketiga ada kebijakan suplementasi nasional. SACN tahun 2016 merekomendasikan suplementasi vitamin D untuk seluruh penduduk. NHS menerapkan program suplementasi musim dingin untuk mengatasi rendahnya paparan sinar matahari dan risiko defisiensi. Kemudian aplikasi fortifikasi dan suplementasi pangan di Inggris. Produk yang wajib difortifikasi di Inggris yaitu tepung gandum non-wholemeal atau white flour, tepung putih yang diatur melalui Bread and Flour Regulation tahun 1998 sampai sekarang. Mikronutrien yang wajib ditambahkan yaitu kalsium karbonat untuk memastikan kecukupan kalsium populasi, zat besi atau iron, menggantikan kehilangan selama penggilingan, kemudian ada thiamin, mengembalikan nutrisi yang hilang pada proses ripening, kemudian ada niacin atau vitamin B3 untuk menjaga kualitas gizi dasar tepung,
Dan yang terakhir ada folic acid yang ditetapkan pada tahun 2021, berlaku efektif yang mencegah neural tube defect. Kemudian produk fortifikasi sukarela di Inggris yaitu ada margarin, sereal, dan susu nabati. Margarin atau spread ditambahkan vitamin A dan D. Kemudian susu nabati ditambahkan vitamin D, B12, dan kalsium. Selain itu, sereal sarapan difortifikasi dengan vitamin B kompleks, zat besi, dan kalsium. Kemudian ada kelompok yang disuplementasi di Inggris. Yang pertama itu ada vitamin D. Seluruh populasi, terutama di saat musim dingin. Kemudian ada folic acid untuk ibu hamil agar mencegah NTD. Kemudian yang ketiga ada zat besi untuk remaja putri dan perempuan usia subur untuk mencegah anemia. Kemudian implementasi fortifikasi dan suplementasi pangan di Inggris. Yang pertama, implementasi fortifikasi oleh Food Standard Agency. Food Standard Agency menjalankan sistem pengawasan regulatori untuk memastikan seluruh produsen memenuhi persyaratan fortifikasi. Pemantauan dilakukan melalui audit kepatuhan, verifikasi kadar mikronutrien, dan evaluasi mutu produk yang beredar. Kemudian mekanisme ini dirancang untuk menjaga konsistensi kadar zat gizi, sekaligus memastikan efektivitas fortifikasi dalam mencegah defisiensi di tingkat populasi. Yang kedua, implementasi suplementasi oleh National Health Service (NHS) yang mengintegrasikan suplementasi ke dalam layanan kesehatan primer, menjadikannya bagian dari konsultasi rutin bagi kelompok rentan. Panduan konsumsi vitamin D, folic acid, dan zat besi disampaikan melalui praktisi kesehatan, materi edukasi resmi, media digital, serta program kesehatan masyarakat. Kemudian ada tantangan dan keunggulan fortifikasi dan suplementasi di Inggris. Tantangannya yang pertama yaitu konsumsi tidak merata. Banyak masyarakat lebih memilih wholemeal, organik, atau pangan minimal proses yang tidak termasuk fortifikasi wajib. Kemudian ada fortifikasi sukarela yang tidak menjangkau semua kelompok. Sereal sarapan, margarin, dan susu nabati hanya dikonsumsi sebagian populasi. Yang ketiga ada tren diet modern atau clean eating, gluten free, whole food, mengurangi paparan terhadap pangan fortifikasi. Yang terakhir ada kepatuhan suplementasi rendah, terutama vitamin D dan folic acid, karena kurang pengetahuan, persepsi risiko rendah, dan faktor ekonomi. Yang kedua ada keunggulannya, yaitu yang pertama, regulasi fortifikasi wajib kuat dan stabil sejak abad ke-20 melalui organisasi Bread and Flour Regulation. Yang kedua ada fortifikasi folic acid nasional pada tahun 2021 yang menunjukkan respon cepat terhadap bukti ilmiah untuk mencegah cacat tabung saraf. Yang ketiga adalah rekomendasi ilmiah SACN memastikan kebijakan berbasis bukti, termasuk panduan suplementasi vitamin D. Dan yang terakhir, sistem pengawasan FSA efektif melalui inspeksi dan pemantauan kepatuhan industri. Kesimpulannya, Inggris telah menerapkan kebijakan fortifikasi dan suplementasi sejak abad ke-20, dimulai dengan Bread and Flour Regulation tahun 1998 yang mewajibkan penambahan zat besi, niacin, tiamin, dan kalsium pada tepung. Regulasi ini kemudian diperkuat melalui pembaruan tahun 2013 serta diperluas dengan kebijakan fortifikasi folic acid pada tahun 2021 untuk mencegah neural tube defect. Kemudian, kesimpulan yang kedua, kebijakan fortifikasi dan suplementasi memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan status gizi masyarakat, termasuk penurunan resiko cacat tabung saraf dan perbaikan kadar vitamin D. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh variasi pola makan dan kepatuhan konsumsi, sehingga diperlukan penguatan strategi edukasi dan jangkauan suplementasi agar manfaatnya dirasakan lebih merata di seluruh populasi. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.